Kamu pernah nggak sih punya niat mau bikin sesuatu, tapi malah bengong lama karena bingung mulai dari mana? Padahal sebenarnya ide sudah ada, catatan juga banyak, dan referensi sudah disiapkan. Tapi pas mau mulai, nggak ada yang benar-benar baru dan nggak ada yang terasa spesial. Seolah semuanya sudah pernah dibahas sebelumnya. Dan tanpa sadar, dari situ mulai muncul rasa ragu pada diri sendiri. Kalau kamu pernah di posisi itu, aku juga sering mengalami itu. Banyak orang kreatif ngalamin hal yang sama, dan biasanya justru dari situ kita belajar sesuatu yang penting. Ngomong-ngomong, buat kamu yang baru mampir, selamat datang di channel Buku Bekas. Di sini kita ngobrol santai soal buku, bukan cuma isi bukunya, tapi juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dan semoga obrolan di sini bisa jadi teman refleksi kamu juga. Dan hari ini aku ingin ngobrol soal satu buku yang menurutku cukup menenangkan, terutama buat kamu yang suka nulis, bikin konten, atau lagi belajar lebih berani mengekspresikan diri. Judul bukunya yaitu Bird by Bird, karya Anne Lamott. Buku ini bicara soal proses kreatif, rasa takut, rasa ragu sama diri sendiri, sampai gimana caranya tetap jalan walau hasil belum sempurna. Judulnya sendiri punya cerita menarik. Anne Lamott pernah cerita, kakaknya dulu stres karena dapat tugas menulis laporan besar tentang burung. Bapaknya lalu bilang, kerjakan saja satu burung dulu, lalu lanjut burung berikutnya. Dan kadang, itu justru cara paling realistis supaya kita benar-benar selesai. Kalau dipikir-pikir, kadang kita nunda berkarya itu bukan karena malas. Seringnya justru karena kita ingin hasilnya langsung bagus. Kita ingin tulisan langsung rapi, konten langsung menarik, dan respon orang langsung positif. Padahal kenyataannya, proses kreatif jarang berjalan seindah itu. Anne Lamott di buku Bird by Bird cerita, kalau hampir semua penulis memulai dari sesuatu yang jauh dari sempurna. Tulisan awal biasanya berantakan, lompat-lompat, dan bahkan kadang terasa nggak jelas arahnya. Dan itu normal. Masalahnya, banyak dari kita keburu menghakimi karya sendiri sebelum selesai. Baru beberapa kalimat sudah merasa jelek. Baru satu ide langsung dibandingkan dengan karya orang lain. Akhirnya, bukan karyanya yang berhenti, tapi keberanian kita yang pelan-pelan hilang. Padahal, kalau dipikir lebih dalam, rasa takut seperti ini sebenarnya wajar. Kadang kita takut dinilai, takut gagal, takut dianggap biasa saja. Dan gak jarang juga, kita takut kalau ternyata kemampuan kita belum sejauh yang selama ini kita bayangkan. Buku ini ngajarin satu hal yang menurutku penting banget, yaitu memberi ruang untuk proses yang belum sempurna. Karena kesempurnaan sering jadi penghambat terbesar. Kalau kita menunggu sempurna dulu baru mulai, biasanya kita nggak pernah benar-benar mulai. Justru dari proses yang nggak rapi itu, kita belajar nemu gaya sendiri, belajar ngerti apa yang ingin kita sampaikan, dan belajar tahan sama rasa nggak nyaman saat berkembang. Ada juga bagian menarik dari buku ini yang ngomong soal ekspektasi. Kadang kita bikin sesuatu bukan karena ingin berbagi, tapi karena ingin diakui, seperti ingin dipuji atau ingin dilihat keren. Anne Lamott menyarankan kita untuk fokus dulu sama pengalaman sendiri, karena biasanya cerita yang jujur justru lebih nyambung ke orang lain. Ada fase di mana kita merasa ide seperti habis. Padahal, seringnya bukan ide yang habis, tapi energi kita lagi turun, pikiran lagi penuh, atau hati lagi nggak tenang. Dan saat kondisi itu datang, biasanya kita jadi lebih keras ke diri sendiri. Anne Lamott di Bird by Bird cukup jujur soal ini. Dia bilang, penulis pun sering merasa buntu, sering merasa tulisannya jelek, dan bahkan kadang ingin berhenti. Tapi menariknya, dia nggak menyuruh kita melawan rasa itu habis-habisan. Dia justru ngajak kita menerima bahwa proses kreatif memang naik turun, kadang lancar, kadang sulit, kadang semangat, dan kadang ingin menjauh dulu.
Salah satu cara yang Anne sarankan cukup sederhana, dengan perhatikan kembali hal kecil di sekitar. Mulai dari percakapan ringan, hal yang kita rasakan hari itu dan momen sederhana yang biasanya kita lewatkan. Karena inspirasi sering datang bukan dari sesuatu yang besar, tapi dari perhatian kecil yang konsisten. Dan ada satu hal yang menurutku penting banget dari buku ini, yaitu karya yang terasa hidup biasanya lahir dari ketulusan, bukan dari sekedar usaha untuk terlihat hebat. Kalau kamu sekarang lagi di fase merasa kurang produktif, kurang kreatif, atau kurang percaya diri, coba tarik nafas sebentar. Mungkin kamu bukan kehilangan kemampuan, mungkin kamu cuma lagi butuh jeda, dan jeda bukan berarti mundur. Kadang justru itu bagian dari proses supaya kita bisa lanjut dengan energi baru. Yang penting jangan benar-benar berhenti, tetap dekat dengan proses, tetap observasi, dan tetap izinkan diri berkembang pelan-pelan. Karena perjalanan kreatif jarang lurus, tapi justru di situ biasanya kita belajar paling banyak. Kadang aku baru sadar, inspirasi itu sering datang dari hal yang sebenarnya sederhana, tapi dulu malah gampang aku lewatkan. Bukan karena nggak ada maknanya, tapi mungkin karena aku terlalu sibuk cari sesuatu yang terlihat besar atau istimewa. Beberapa hari lalu aku ngalamin itu sendiri. Waktu lagi mampir ke toko hewan, aku lihat beberapa kura-kura kecil. Dulu aku sering lihat kura-kura sekilas saja, nggak ada yang cukup istimewa untuk dilihat lama-lama. Tapi waktu itu entah kenapa aku malah berhenti sedikit lebih lama. Aku jadi memperhatikan cara dia bergerak pelan dan tenang, seolah dia tahu ritmenya sendiri dan gak perlu mengikuti kecepatan siapapun. Dari situ aku mulai mikir, mungkin kekuatan kura-kura justru bukan di kecepatan atau penampilannya, tapi di caranya berjalan. Dia gak terburu-buru, gak terlihat spektakuler, tapi tetap maju, pelan, konsisten, dan tahan lama. Faktanya, kura-kura adalah salah satu makhluk yang berumur panjang. Tiba-tiba pikiranku nyambung ke kehidupanku sendiri. Aku pernah ada di fase terlalu menikmati gaya hidup, ingin terlihat baik-baik saja, dan ingin terlihat cukup. Tapi ternyata semua itu rapuh. Saat itu kondisi berubah, aku seperti jatuh seketika, tanpa benar-benar punya sesuatu yang tersisa untuk jadi pegangan. Aku nggak seperti kura-kura yang selalu punya tempurung untuk melindungi dirinya. Dan dari situ pelan-pelan aku mulai mikir ulang. Kalau dulu aku terlalu fokus pada hal yang terlihat, sekarang aku mulai balik ke hal yang bisa benar-benar jadi pegangan. Salah satunya adalah skill. Aku mulai fokus mengasah kemampuan, walau jalannya pelan, nggak instan, bahkan kadang terasa kecil banget progresnya. Tapi justru di situ aku belajar, mungkin memang harus seperti kura-kura. Nggak cepat, nggak selalu terlihat menonjol, tapi terus bergerak. Sedikit demi sedikit, aku coba ubah cara jalan, cara mikir, cara mengambil keputusan, supaya kesalahan yang sama nggak terulang lagi. Ada satu hal yang kadang kita lupa saat menjalani proses kreatif. Kita sering lebih sabar melihat proses orang lain dibanding proses diri sendiri. Kalau lihat orang lain berkembang pelan, kita bilang wajar. Kalau teman lagi belajar sesuatu, kita kasih semangat. Tapi giliran ke diri sendiri, salah dikit langsung dihakimi. Dan saat hasil belum sesuai harapan, kita cepat merasa gagal. Anne Lamott di Bird by Bird cukup sering menyinggung soal dialog batin seperti ini. Tentang suara kecil di kepala yang terus mengkritik, bilang karya kita kurang bagus, usaha kita belum cukup, dan kita seharusnya bisa lebih. Kalau suara itu dibiarkan dominan, kreativitas bisa pelan-pelan mengecil, karena rasa takut dinilai akhirnya lebih besar daripada keinginan untuk berkarya. Makanya, salah satu pelajaran penting dari buku ini adalah belajar ramah ke diri sendiri. Bukan berarti jadi malas berkembang, dan bukan juga puas dengan hasil seadanya, tapi lebih ke memberi ruang buat proses.
Mengakui kalau berkembang itu butuh waktu, kalau salah itu bagian dari belajar, dan kalau kita juga manusia yang kadang bisa capek. Kadang kita cuma perlu ganti cara ngomong ke diri sendiri. Bukan lagi sibuk nanya kenapa aku selalu gagal, tapi mulai melihat semuanya sebagai proses belajar. Perubahan kalimat kecil seperti itu sering berdampak besar pada cara kita melihat diri sendiri. Karena seringkali kemajuan paling berarti justru datang saat kita berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Dari situ biasanya energi untuk berkarya pelan-pelan balik lagi. Kalau dari semua obrolan soal Bird by Bird, ada beberapa hal praktis yang menurutku bisa langsung kamu coba. Pertama, mulai dari yang kecil dulu. Seringkali yang bikin berat itu bukan prosesnya, tapi bayangan besarnya. Begitu fokus ke langkah kecil, biasanya mulai terasa lebih ringan. Kedua, izinkan diri membuat versi awal yang belum rapi. Anne Lamott bilang, hampir semua penulis memulai dari tulisan yang jauh dari sempurna. Tulisan awal itu bukan hasil akhir. Dia cuma pintu masuk supaya ide kita punya bentuk. Ketiga, biasakan mencatat hal-hal sederhana. Ide sering muncul di waktu yang tak terduga. Mungkin saat ngobrol, jalan, baca sesuatu, atau bahkan saat lagi diam. Kalau nggak dicatat, biasanya cepat hilang. Catatan kecil kadang justru jadi bahan karya yang paling jujur. Dan jujur saja, buat aku pribadi, menulis itu bukan cuma soal bikin karya. Menulis itu seperti merapikan benang pikiran yang kusut. Karena dunia sekarang terasa cukup berisik, informasi datang terus, dan ekspektasi juga kadang bikin kepala penuh. Kadang kita merasa tahu banyak hal, tapi sebenarnya belum sempat mencerna semuanya. Nah, menulis jadi ruang jeda buat aku. Ruang untuk pelan-pelan memahami apa yang sebenarnya aku pikirkan dan rasakan. Saat ditulis, pikiran yang tadinya campur aduk mulai kelihatan arahnya. Aku suka membayangkan pikiran itu seperti benang. Awalnya kusut, acak dan gak jelas bentuknya, tapi pelan-pelan dirapikan, disusun, dan dipahami. Dan ketika benangnya sudah lebih rapi, kita bisa mengolahnya jadi sesuatu. Bisa jadi tulisan, cerita, konten, atau sekedar pemahaman baru tentang diri sendiri. Seperti benang yang akhirnya bisa jadi baju atau sesuatu yang berguna. Makanya, aku cukup percaya menulis itu bukan cuma soal menghasilkan karya, tapi juga cara merawat pikiran. Keempat, jangan terlalu terpaku pada respon. Kadang kita bikin sesuatu dengan harapan langsung ramai, padahal respon itu banyak faktor. Kalau terlalu fokus ke sana, kita gampang kehilangan semangat. Lebih baik fokus ke proses dulu. Dan yang terakhir, tetap beri waktu untuk diri sendiri. Proses kreatif butuh energi mental. Kalau lagi capek, istirahat sebentar bukan berarti menyerah. Kadang, jeda justru bikin kita kembali dengan perspektif baru. Intinya, karya itu bukan soal cepat atau sempurna, tapi soal terus bergerak, jujur sama proses, dan memberi ruang buat berkembang pelan-pelan. Dan mungkin, itu cukup untuk membuat kita tetap jalan. Aku ingin mengajak kamu berhenti sejenak, bukan untuk memikirkan hal baru, tapi untuk menoleh ke dalam diri sendiri. Coba tanyakan pelan-pelan, apa yang sebenarnya ingin kamu buat, tapi terus kamu tunda? Mungkin sebuah tulisan, atau mungkin juga ide sederhana yang sudah lama ada di kepala, tapi tak pernah keluar karena terlalu banyak ragu. Ragu apakah ini cukup bagus? Padahal, seringkali, karya bukan cuma soal orang lain dulu, tapi soal kejujuran kita ke diri sendiri. Apakah kita berani mencoba, mau belajar pelan-pelan, dan siap menerima proses yang gak selalu mulus? Aku jadi ingat sesuatu yang sederhana dan terdengar sepele. Mungkin buat kamu yang suka seblak, pernah kepikiran gak? Bahan utamanya itu sebenarnya buat apa? Ya, kerupuk. Awalnya keras, kering, dan normalnya digoreng atau disangrai. Dari aku kecil, aku sudah biasa makan seblak.
Tapi jujur saja, aku nggak pernah kepikiran kalau sesuatu sesederhana ini suatu hari bisa jadi makanan favorit banyak orang. Dan jujur saja, aku kadang kagum sama orang yang pertama kali kepikiran ide seperti ini. Kelihatannya sederhana, mungkin dulu sempat dianggap aneh, atau bahkan nggak dilirik sama sekali. Dan saat aku sadar sekarang, ternyata ide itu juga membuka peluang usaha buat banyak orang. Mulai dari jualan kecil di pinggir jalan, sampai yang sekarang bisa berkembang jadi usaha serius. Dan menurutku, ini bukan soal salah atau benar, dan bukan juga soal sempurna atau tidak, tapi lebih seperti ajakan, kamu mau mencobanya atau tidak? Karena tanpa mencoba, kita nggak pernah tahu hasil akhirnya. Dari semua obrolan hari ini, aku jadi merasa kalau berkarya itu sebenarnya bukan soal selalu hebat, atau juga bukan soal harus cepat, tapi lebih ke tetap berjalan, meski pelan. Seperti yang banyak ditekankan di buku Bird by Bird, proses kreatif itu jarang rapi dari awal. Kadang penuh ragu dan terasa berantakan, tapi justru dari situ biasanya kita tumbuh. Kalau kamu lagi di fase bingung, atau lagi merasa kurang percaya diri, itu wajar. Banyak orang kreatif pernah ada di titik itu. Yang penting, jangan berhenti terlalu lama. Tetap dekat dengan proses, tetap beri ruang buat belajar dan tetap ramah ke diri sendiri. Kalau kamu tertarik ingin baca bukunya, linknya sudah aku sertakan di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, sesuatu yang besar sering lahir dari langkah kecil yang terus dijaga. Pelan tidak masalah, yang penting tetap berjalan.